Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya telah hadir Bapak Dr. Dadang Sumarna. Beliau adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nrekang. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan program proyek perubahan yang diistilahkan dengan Granat 815. Tentu ini sebuah istilah yang kalau kita dengar ya seperti istilah di militer, granat. Agar tidak penasaran, kita langsung sapa beliau. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Bu Ras. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, Granat 815 itu maksudnya apa Pak? Ya, jadi Granat 815 itu adalah sebuah singkatan sebenarnya. Granat itu adalah gerakan peningkatan minat baca. Kemudian 815 itu ada 8 program yang kami jalankan dalam kegiatan ini. 1 tujuan akan kita dapat dan 5 manfaat. Itu dari 815. Dari filosofi yang lain, Granat ini adalah upaya untuk membangunkan tidur panjang kita dari membaca. Mungkin diakibatkan oleh beberapa hal. Seperti itu Bu Ras. Oke. Berarti tadi ada 8 program, 1 tujuan dan 5 manfaat. Ini membangunkan dari tidur panjang. Memangnya apa yang membuat hal itu bisa terjadi, Pak? Iya. Jadi tidur panjang maksud saya di sini banyak hal. Yang pertama itu kita dininabobokan oleh IT, gadget, HP. Anak-anak muda sekarang, bukan hanya anak muda, semua kita, masyarakat di sekeliling kita itu disibukkan dengan IT yang berkembang sekarang, sehingga mereka lupa untuk bagaimana membaca. Membaca itu tidak harus dengan textbook, tidak harus dengan real book, tetapi boleh buku-buku digital di HP sebenarnya. Tetapi betul-betul kita disibukkan dengan berbagai macam hal. Dari kita tidak boleh menyalahkan tentang HP, namun harus kita bagaimana memanfaatkan HP untuk tetap membaca. Oke. Nah, seperti itu. Ya. Jadi 8 program itu apa saja, Pak? 8 program yang akan kami angkat. Yang pertama itu adalah gerakan belajar atau membaca 15 menit. Ini kita peruntukkan sebenarnya untuk siswa di SD dengan SMP, di mana sebelum mereka belajar, kita mulai dulu mengawali kegiatan dengan membaca. 5 menit membaca, terus 10 menit untuk menulis apa yang kita baca. Yang kedua, tentang kampung literasi. Kampung literasi ini penting, jadi untuk saat ini kita ada pilot project untuk kampung literasi di Desa Bambapuang, Kecamatan Nagaraja, di mana semua kegiatan yang ada di sana itu kita literasi. Apakah itu kegiatan-kegiatan siswanya di sekolah, bagaimana pembinaan perpustakaan di sekolah, desa dan taman baca masyarakat, terus bagaimana meliterasi objek-objek wisata yang ada di Desa Bambapuang itu sendiri. Yang ketiga, gempur pustaka. Gempur pustaka ini adalah kita berupaya untuk membawa semua kekuatan yang ada di Dinas Perpustakaan ini ke salah satu kecamatan untuk kita gempur besar-besaran untuk membangkitkan semangat dan memberikan motivasi baca kepada semua sekolah-sekolah atau masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Kecamatan apa itu Pak? Yang baru-baru kita laksanakan ini di Kecamatan Baraka. Dan antusiasme dari seluruh pemustaka di sana luar biasa dengan adanya ini. Yang keempat itu ada gerai baca digital. Ini kita buat bukan hanya sebuah sudut baca, tetapi gerai ini lebih mengarah ke depan bagaimana para pemustaka untuk menjual produk hasil dari olahan baca yang mereka lakukan di gerai ini nantinya. Seperti itu. Untuk 4 ini kami memang sudah laksanakan dan alhamdulillah telah selesai, dan 4 lagi kegiatan ke depan yang akan kami jalankan untuk jangka panjangnya, yaitu yang pertama bakti pustakawan, di mana nanti semua pustaka yang ada di Dinas Perpustakaan ini akan bahu-membahu untuk bagaimana mengembangkan perpustakaan yang ada di Kabupaten Nrekang. Yang kedua ada namanya satu guru satu buku. Semua guru kita harapkan bisa menulis
1 buku dan boleh didonasikan ke perpustakaan di Kabupaten Rekang. Dan ada juga nanti bina pustaka. Jadi pustakawan atau siapapun yang ada di sini akan turun membina sekolah perpustakaan desa untuk bagaimana mengembangkan perpustakaan yang ada. Itulah yang akan kami lakukan untuk ke depan. Seperti itu, Bu Ras. Oke. Tadi yang menarik gerai baca digital. Nah, di berapa titik gerai baca digital itu dipasang? Untuk tahun ini, alhamdulillah Bapak Bupati merestui dan telah memberikan kita program atau anggaran untuk pengadaan gerai baca digital ini. Tetapi ini betul-betul terbatas, sehingga untuk tahun ini kita sudah siapkan 3 gerai baca digital itu kita siapkan di kantor Bupati atau di sekretariat daerah. 1 kita tempatkan di Desa Mapuang sebagai pilot project kampung literasi, dan 1 kita tempatkan di komunitas pemuda di Kecamatan Baraka. Oke. Ya, tadi itu adalah 8 program. Terus kita ke tujuan. Ya. Tujuan dari Granat 815 ini apa, Pak? Ya, tujuan dari Granat 815 ini adalah bagaimana membangun sinergitas antara semua pemustaka yang ada di Kabupaten Rekang ini, semua kelompok besar masyarakat Kabupaten Rekang ini, untuk bisa meningkatkan minat baca berbasis inklusi sosial. Itu tujuan utamanya. Oke. Berarti dari semua komponen yang ada dalam masyarakat, Pak, ya? Dari stakeholder, dari Karena inklusi sosial itu tidak tertuju untuk satu titik, tapi semua lapisan masyarakat. Oke. Oh, tadi yang menarik ya, saya lupa. Berbasis inklusi sosial. Ini maksudnya apa itu, Pak? Ya, berbasis inklusi sosial. Berbasis inklusi sosial di sini suatu program yang betul-betul inklusif, yang diperuntukkan untuk semua kalangan. Petani, kita bagaimana berliterasi di pertanian. Untuk siswa, bagaimana kita berselancar di dunia pendidikan. Untuk di masyarakat luas atau di UMKM juga kita bina di bagaimana berliterasi dengan mereka. Seperti itu gambaran dari inklusi sosial ini. Oke. Berarti selama ini sebelum ada proyek perubahan dari Pak Dadang, mungkin perpustakaan itu masih dianggap terlalu eksklusif ya. Jadi hanya digunakan oleh kalangan terbatas. Namun dengan gagasan yang diusung oleh Pak Dadang ini, perpustakaan diharapkan nanti bisa menjadi lebih inklusif, lebih bisa menampung seluruh komponen yang ada di masyarakat untuk berkegiatan di perpustakaan. Oke, ini program yang keren ya. Baik, kemudian kita langsung ke 5 manfaat. Apa itu, Pak? Ya, jadi 5 manfaat yang akan kita dapatkan di sini. Yang pertama itu terbangunnya masyarakat literasi. Karena dengan kegiatan 8 program itu, maka mau atau tidak kita sudah terbiasa di dunia literasi. Yang kedua, ada terjalin silaturahmi literasi. Mungkin kita berkumpul-kumpul di gerai baca digital, atau pada saat kita melakukan gempur atau berada dari lingkungan kampung literasi, dan di perpustakaan pada khususnya akan terjadi silaturahim. Mungkin tujuannya cuma membaca, tapi karena kita dilokalisir di suatu tempat, akhirnya terjadi silaturahmi. Yang ketiga adalah terpenuhnya sarana dan prasarana. Mungkin dengan program ini kita akan sedikit demi sedikit membenahi prasarana baca yang ada. Seperti gerai baca digital ini, alhamdulillah kita sudah bisa hadirkan di tengah-tengah masyarakat. Dan selanjutnya adalah bagaimana masyarakat di Kabupaten Rekang bisa sejahtera. Karena dengan banyak membaca, insya Allah kita akan tahu apa sebenarnya yang harus kita lakukan. Seorang filsuf pernah mengatakan, orang-orang pintar mengatakan bahwa suatu kebijakan yang tertinggi itu adalah tahu bahwa kita tidak tahu, dan ini hanya bisa dijawab dengan membaca. Seperti itu, Burhas. Oke, tadi ada kalimat yang menggelitik ya, membaca untuk sejahtera. Seperti apa itu, Pak? Ya, membaca untuk sejahtera. Saya kasih contoh ini realnya. Oke. Sebagai seorang petani, mungkin petani lombok menanam lomboknya ini
Padahalnya mungkin hanya ya seperti yang dilakukan sebelum mereka membaca. Tetapi setelah membaca, mereka sudah tahu bahwa pemilihan bibit itu sangat penting, pemeliharaan, pemupukan berkala, sampai ke panen pun harus betul-betul dilaksanakan dengan baik. Itu hanya dengan membaca. Nah, seperti itu maksud saya. Oh iya, berarti ada penambahan wawasan, penambahan ilmu terkait dengan aktivitas yang dilakukan, Pak ya? Betul. Oke. Kemudian dalam melakukan proyek perubahan Granat 815 ini tentu butuh strategi agar kemudian ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kira-kira strategi apa yang dilakukan? Ada beberapa yang harus saya lakukan untuk bagaimana berjalan dengan baik. Yang pertama, tentulah saya harus membuat dulu tim. Nah, tapi alhamdulillah tim sudah ada dan semua solid untuk bagaimana membantu saya dalam melaksanakan program ini. Ini penting karena biasanya program itu tidak jalan kalau internal kita sendiri yang tidak mendukung. Tapi alhamdulillah untuk kegiatan ini di internal Dinas Perpustakaan ini sudah luar biasa untuk mendukung full kegiatan dari Granat 815 ini. Setelah itu kita jalin hubungan yang baik, kerjasama dengan stakeholder eksternal, ya apakah itu dinas terkait, kemudian kepala-kepala sekolah, terutama kepala sekolah, kepala desa, untuk bagaimana mengawal kegiatan-kegiatan program ini. Setelah kita jalin kerjasama yang baik, ada upaya-upaya lain lagi, seperti bagaimana mensosialisasikan semua program yang ada ini kepada semua lapisan masyarakat, sehingga program ini dapat diterima oleh orang-orang atau pemustaka-pemustaka dimanapun berada, seperti itu. Oke, baik, sahabat pustaka, itu tadi pemaparan dari Bapak Dr. Dadang Sumarna dalam proyek perubahan Granat 815. Harapan kita semua adalah kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa kesejahteraan untuk masyarakat Kabupaten Nrekang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.